apa yang bisa saya sampaikan hari ini tentang diskusi kita masih seputar apa ya? Masih mencari-cari sebetulnya, masih mencari-cari seputar mencari-cari apa yang akan dikerjakan. Bapak Ibu peserta ini, kami mohon maaf sebetulnya karena kami masih dalam tahap mencoba untuk menghimpun energi. Masih dalam tahap mencoba menghimpun energi untuk melaksanakan program ini. Karena tujuan POP ini menciptakan kurikulum Bluebird, ya, Bluebird yang sesuai dengan core value, nilai-nilai keutamaan baik sekolah atau yang diturunkan dari yayasan, diturunkan dari keuskupan, juga pastinya diturunkan dari gereja. Nah, ini sebetulnya tugas berat. Maka tadi saya katakan kami masih dalam tahap menghimpun energi. Kami sadar betul ini tugas yang sangat berat, membutuhkan energi besar. Orang-orang yang mampu, yang kompeten, didukung banyak pihak, sekolah, alumni, guru, mantan guru, yayasan, keuskupan, gereja lokal, masyarakat sekitar barangkali juga yang mengenal sekolah ini. Jadi sebenarnya pekerjaan yang luar biasa. Untuk saya pribadi malah sebetulnya bertanya-tanya, mungkinkah kita bisa mendapatkan core value ini dalam tempo 3 hari? Saya sendiri merasa tidak mungkin. Tidak mungkin bisa kita temukan itu. Apalagi dari awal, ya, Pak Stohang pun di pertemuan kita Jumat pertama kemarin waktu mau menyamakan persepsi, ya, menyampaikan bahwa ya kita belum menemukan yang tepat sebetulnya untuk yayasan kita ini yang nanti bisa diturunkan ke unit-unit. Nah, maka menurut saya itu kita harus butuh waktu yang cukup, sumber daya yang cukup. Strategi kami saat ini masih dalam tahap membentuk tim penggali apalah ya, fakta atau sejarah. Tadi teman-teman dari sekolah lain sudah maju selangkah, ada yang sudah melihat sejarah, ya. Tapi sejarah itu masih satu bagian sangat kecil dari penemuan core value itu. Belum lagi pelindung, belum lagi gereja, sebetulnya banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi masih di situ tahap kami, namun kami menyadari bahwa sekolah ini unik. Ya, itu mungkin yang bisa nanti kami jadikan masukan dalam mencari core value dan dalam upaya untuk menciptakan kurikulum Bluebird. Ya, Bluebird literasi unggul berkarakter ini. Dalam FGD 1 kemarin sudah kami ceritakan kondisi khas sekolah ini. Kondisi khasnya kota, bukan desa, sehingga tidak seperti budaya lokal mau diangkat terlalu mendalam itu saya rasa kurang tepat karena di sini walaupun orang kita dalam arti orang Sumatera Utara, etnis yang ada di Sumatera Utara secara umum, tapi mereka sudah punya budaya boleh dikatakan budaya internasional seperti itulah ya. Mereka punya pandangannya sudah sangat luas gitu. Nah, itu harus ditangkap juga sebagai bagian dari penggalian core value nanti. Juga termasuk ya tingkat pendidikan orang tua mereka dan sebagainya. Bicara tentang spiritualitas atau pelindung sekolah, inilah mungkin yang bisa coba kami katakan di grup ini, di kelompok kita ini, bahwa sekolah ini di bawah Yayasan Don Bosco tentu akan ini. Tapi ini juga disebut Santo Thomas. Tentu Santo Thomas yang dimaksud adalah Thomas Aquinas, bukan Thomas yang lain, bukan Thomas More, bukan Thomas Rasul. Karena dalam sejarah gereja yang kita tahu Thomas Aquinas lah yang punya yang punya tempat dalam pendidikan. Bahkan Thomas Aquinas itu disebut sebagai pelindung pelajar, pelindung sekolah, pelindung ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, apa yang khas dari dua orang ini? Kalau Don Bosco, saya pikir kita hampir semua tahu. Dan itu sudah dibahas dalam bersama pater-pater atau romo-romo dari SDB. Ya, ada 3, cinta kasih, akal budi, dan agama.
Kalau saya melihat dari Santo Thomas, dari literatur-literatur yang coba saya baca, termasuk misalnya dari Summa, salah satu buku yang masyhur dari Thomas Aquinas, ya, yang paling menonjol dari kontemplasi saja, seperti yang dikatakan Pak Hendy kemarin ini, ya, kita membutuhkan kontemplasi, membicarakan antara dua orang ini, mempertemukan keduanya, dan melihat mereka sedang bercakap-cakap, gitu. Itu kontemplasi. Saya melihat sebetulnya hasilnya adalah Allah manusia. Kalau bicara mereka berdua ini berbicara, saya menemukan Allah manusia. Pertemuan antara Allah dan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang menjadi gambaran dari Allah, citra Allah, imago Dei. Manusia yang menjadi gambaran Allah itu tampak dalam apa yang dimiliki oleh Don Bosco, cinta kasih, karitas, dan akal budi. Ya, manusia punya cinta kasih dan akal budi, dan itu pula sebetulnya yang menonjol dari Thomas Aquinas. Fides itu sesuatu yang menonjol dari akal Santo Thomas Aquinas. Ratio juga ya sangat yang menonjol, ya. Fides quaerens intellectum itu sesuatu yang muncul dari Thomas Aquinas. Jadi iman itu membutuhkan akal budi dan sebaliknya. Nah, dari sinilah nanti kemungkinan besar, ini masih tawaran, ya, mungkin diskusi juga untuk kita, belum penemuan yang sahih dengan penelitian ilmiah yang cukup dalam, dan itu sebetulnya harus dibutuhkan dalam menyusun Corvelli ini. Jadi yang pertama adalah iman. Ya, iman itu berkaitan dengan kasih, harapan, kesederhanaan, kelemah lembutan, keterbukaan, persaudaraan, dan sebagainya, ya. Mungkin bisa diturunkan, tapi harus digali lagi, Bapak Ibu semuanya. Baru ratio itu akal budi, kritisisme, mencari kebenaran, tadi seperti katakan Ibu Simanjuntak, ya, dari Santo Thomas IV, ya. Karena memang Thomas Aquinas itu dia pencari keutamaan yang sejati, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu ya, Pak, ya ada pada Allah. Kalau mau bicara kebenaran, bicara tentang Allah. Dan itu sangat dalam Thomas Aquinas. Semua pencarian akal budi berakhir atau bermuara pada Allah. Itu, ya, dari Thomas Aquinas. Mungkin inilah nanti, tapi saya tidak bisa mengatakan, Bapak Ibu. Kami masih dalam merancang membuat tim, dan ini akan digali terus. Maka sebetulnya pertanyaan saya, kapan ini akan berakhir, dan berapa waktu lama akan diberikan kepada kita untuk menemukan ini. Termasuk sejarah. Tadi Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dari sekolah lain sudah menceritakan sejarahnya. Jujur saya katakan, saya di sini pernah bersama Pak Julpinsen waktu itu. Masih di sini Pak Julpinsen, ya. Ya, waktu Pak Julpinsen ada di sini, kami bercerita-cerita tentang sejarah sekolah ini dan mencoba menemukan data-data sekolah ini. Dan kami tidak menemukan data-data dalam administrasi, file-file zaman-zaman dulu hampir tidak ada. Foto-foto pun tak ada. Kami justru sebenarnya bertanya, apakah ada di yayasan? Apakah ada data-data di yayasan yang bisa kita gunakan? Mungkin yayasan yang dulu, Santo Thomas, Don Bosco, yang kantornya masih di Es Parma. Apakah ada seperti itu? Mungkin monumen atau prasasti-prasasti, itu sebetulnya yang kita butuhkan. Saya dengan Pak Julpinsen sudah pernah dulu mau menggali itu, tapi itu butuh energi yang sangat besar. Bukan perkara seminggu, 2 minggu, sebulan. Maaf, Pak Marulam. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Sumarman. Masih dalam tahap membentuk tim penggali Corvelli. Terima kasih. Pak Simarmata, bisa mendengar saya? Ya, halo. Bapak Simarmata, apakah bisa? Pak Simarmata sepertinya itu kayaknya itu. terlempar. Sepertinya terlempar. Nanti akan masuk kembali, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Marulam. Apakah sudah cukup, Bapak? Saya pikir cukup. Jadi ujung dari apa yang saya sampaikan masih pertanyaan sebetulnya. Kapan, bagaimana, berapa lama untuk diselesaikan.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak. Mungkin menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Simarmata di awal, harapan kami untuk saat ini, Suster Bapak Ibu menemukan terlebih dahulu nilai-nilai dan core value yang ada di unit masing-masing, kemudian dijadikan naskah akademik. Jadi fokus kita untuk naskah akademik terlebih dahulu. Ini sudah masuk kembali Bapak Krismanus Simarmata. Baik, Baik, silakan maaf. Bapak. Iya. Baik, maaf. Ada tadi gangguan saya kira terpental. Dan yang terakhir yang disampaikan Pak Marulam pun kurang saya dengar dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, Suster, Pak Setohang, dan panitia dari Pangudi Luhur. Apakah suara saya jelas Mbak Rina? Jelas sekali Bapak. Baik, ini sistemnya kan kita andragogi. Jadi di awal tadi kami sampaikan kita juga sharing. Jadi setelah kita dengarkan bersama, itu tujuannya tadi sebenarnya, makanya saya berikan kesempatan dulu untuk semuanya, bukan dibahas per unit, supaya jangan terulang apa yang disampaikan oleh Pak Sinaga tadi. Memang ada kekurang cocokan pada hari Minggu yang lalu. Nah, setelah mendengarkan, melihat dari apa yang sudah dikerjakan, yang disajikan oleh dari unit yang lain, mungkin kita sudah mulai nampak benang merah. Dari manakah kita start? Apakah membuat kurikulumnya atau yang lainnya? Nah, Bapak dan Ibu, Suster, Pak Setohang, Pangudi Luhur mengambil teori pendidikan adalah paham perennialisme, yang artinya abadi mutlak. Ada keabadian, kekhasan zaman dulu yang nampaknya yang sangat baik dan sekarang sangat cocok untuk diterapkan kembali. Itu pahamnya, bukan progresivisme ataupun konstruktivisme, tapi perennialisme. Mengingat kembali ke masa lalu. Jadi kalau zaman dulu sekolah Katolik berjaya, tadi dijelaskan oleh Pak Sinaga dari Budi Murni 1, tahun 80-an Santo Thomas 1 itu belum ada apa-apanya. Budi Murni 1 yang paling populer. 90-an mulai bergeser. Kemudian Budi Murni 3, pada masa Pak Sitohang pun masih sempat mengalami itu. Dan boleh saya katakan, ya menuju puncak, saya kira, atau jangan-jangan puncak, saya kira ya Pak Sitohang berjaya di masa lalu. Jadi timbul pertanyaan, mengapa di masa lalu bisa berjaya? Sekarang grafik menurun. Lalu tentunya pendiri yayasan dahulu melihat, mengkaji apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada awalnya sekolah Katolik identik dengan misi membantu orang miskin. Maka di awal para misionaris mendirikan panti asuhan, kemudian sekolah untuk memberdayakan masyarakat, untuk membuat masyarakat menjadi maju. Nah, Bapak Ibu, dengan mengkilas balik kembali, apa dulu yang menjadi unggulan, apa dulu nilai luhur, apa yang diterapkan di Budi Murni 1, apa yang diterapkan di Budi Murni 3. Kalau menurut perennialisme, aliran ini menyatakan bahwa
cara itu, strategi itu bisa ditetapkan di zaman sekarang. Maka Bapak Ibu, menurut kami, menurut saya dari yang kami terima, mudah-mudahan nanti saya tidak salah Pak Sitohang sama Suster Parmina. Nanti berikutnya kami minta dari Pak Sitohang dan Suster Parmina, langkah pertama yang dilakukan yang akan kita kerjakan pada pertemuan ini sampai FGD 1 ini selesai, FGD 1 tahap 1, 2, kita masih menyusun naskah dokumen. Menyusun naskah dokumen, belum masuk kita kepada kurikulum. Belum masuk kita kepada kurikulum. Apa yang dibahas pada naskah dokumen itu? Saya kira ada 5 siklus di situ. 5 siklus. Maka perlu yang sangat vital dilaksanakan pertama ini adalah menyusun tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum sebaiknya terdiri dari para guru, kemudian ahli pendidikan, komite sekolah, tentunya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terlibat di dalam. Lalu setelah terbentuk itu, dan diharapkan inilah timnya untuk menyusun naskah dokumen. Naskah dokumen diharapkan dengan cara menggali, discovery, boleh dengan wawancara, naratif kualitatif, boleh dengan penelitian langsung dengan menggunakan metode ilmiah, boleh observasi. Itu tadi sudah dilakukan saya kira dari Budi Murni, Santo Thomas 3. Kemudian mengumpulkan kisah-kisah yang lalu, mungkin ada berupa dokumen, membaca buku, membaca ulang buku itu. Tadi saya kira sudah ada dari SMP mana tadi yang ada buku catatannya ya, lengkap. Itu sudah sangat membantu. Kemudian juga setelah dapat itu semua, setelah dikumpulkan, baru kita dokumentasikan. Kita dokumentasikan semuanya dalam bentuk buku. Jadi ada terurai secara lengkap dari sejarah berdirinya. Dari situlah kita nanti bertolak pada masa lalu kejayaannya seperti ini. Ini yang diterapkan. Lalu kita bertimbang, masih cocokkah ini sekarang? Maka perlu juga kita perlu juga melihat, bertanya kepada masyarakat sekitar. Apa yang diinginkan masyarakat sekitar terhadap sekolah kita? SMP RK Makmur tadi menyampaikan, orang tua masih banyak menganggap ketika anaknya diantarkan ke sekolah atau disuruh pergi ke sekolah, maka tanggung jawabnya selesai. Dan saya kira masih banyak yang seperti itu. Seolah-olah bahwa pendidikan itu, untuk mendidik anak itu, orang tua hanya bertugas untuk membesarkan, kemudian membayar sekolah, selesai. Maka bagaimana mengubah itu? Lalu dari hasil rembuk, hasil diskusi, hasil wawancara, hasil penelitian, hasil observasi, nanti kita tuangkan ke depan. Maka nilai ini, katakanlah nilai kejujuran. Kalau itu yang menjadi unggulan, misalnya di Santo Yosef Pemuda, mereka ada punya kantin kejujuran pada kondisi normal. Bagaimana diterapkan itu dituangkan dalam kurikulum yang akan mereka gunakan. Pada lintas mata pelajaran, bukan parsial, tapi integrate, menyeluruh. Jadi
bukan hanya tugas dari guru agama dan budi pekerti, tetapi muncul di dalam setiap mata pelajaran. Nah, ini saya kira yang menjadi pekerjaan kita Bapak dan Ibu. Lakukan wawancara atau penelitian atau observasi pendiri sekolah, alumni, tokoh masyarakat. Mantan kepala sekolah kalau ada, kalau di sini yang beruntung, Pak Julpinsen dengan Pak Hisik. Lalu itu dirangkai, dikaji. Setelah dirangkai, dikaji, masih cocokkah itu dilaksanakan sekarang? Itulah inti dari perennialisme. Jika cocok, ada yang cocok mungkin, nampaknya ini tidak lagi. Barulah tadi masuk kepada yang Bapak Ibu sampaikan, rencana ke depan, kami maunya seperti ini. Maka itu juga didapat dari hasil wawancara, hasil observasi, hasil penelitian dari masyarakat. Apa kebutuhan di masyarakat di tempat Bapak Ibu? Apa kebutuhan? Saya kira berbeda misalnya harapan orang tua. Harapan orang tua menyekolahkan anaknya di SMP Santo Thomas I dengan menyekolahkan anaknya di SMP, katakanlah SMP Deli Murni Deli Tua. Maka itu harus dikaji. Berbeda pandangannya. Mungkin kalau di Deli Tua harapannya anakku baik sudah cukup. Di SMP Santo Thomas I jauh lebih dari itu. Lebih dari itu yang diharapkan oleh orang tua. Selain daripada menurut mereka karakter, anakku harus lebih unggul dalam pembelajaran. Itulah namanya core values atau yang diharapkan dari pengudi luhur, pendekatan berbasis budaya. Pendekatan berbasis budaya. Budaya berhubungan unsur budaya ada 7. Sistem religi ini jelas kita khas dalam hal itu. Katolik, sistem dan organisasi kemasyarakatan, kemudian sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, ataupun sistem teknologi. Nah, misalnya di daerah Kabupaten Karo, ada yang sudah melaksanakan di sana, mereka mengambil semacam bahasa Karo yang diambilnya, motonya. Lalu mereka terapkan itu dalam kurikulumnya, diterapkan itu dalam setiap mata pelajaran. Pada pertemuan yang lalu sama-sama kita dengarkan Bapak dan Ibu untuk ke depan 20% kurikulum yang diharapkan oleh Mas Anwar Nadim, 20% harus PBL. 20%. Kalau dari draft kurikulum yang dicoba, yang diluncurkan, yang disebut dengan istilah kurikulum senyap itu, 20% harus PBL. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu, itu PBL Pak, instruksi dulu Pak. Apa PBL? Project Based Learning. Oh, Project Based Learning, oke. Jadi, Bapak Ibu, kebutuhan anak-anak bersekolah di masa lalu berbeda dengan di masa sekarang. Tapi mungkin masih ada cara itu yang masih membudaya. Saya kira kita semua sepakat. Salah satu yang diagungkan masyarakat dari sekolah Katolik adalah disiplin. Disiplin. Lalu bagaimana disiplin itu diterapkan? Jangan-jangan nanti dari penelitian kita Bapak dan Ibu dari hasil wawancara, penurunan di sekolah Katolik salah satunya adalah disiplin guru yang rendah, yang menurun. Jadi itu yang kita analisa. Guru hanya memerintah. Guru mengatakan silakan berpakaian rapi, tapi gurunya tidak rapi.
Gurunya marah-marah kalau siswanya terlambat. Padahal gurunya sedang terlambat, apalagi dalam situasi sekarang Zoom. Jadi itu yang kita gali, kita temukan. Jadi bukan hanya dari yang dalam pikiran kita, tapi kita juga harus melihat, meminta data dari masyarakat apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan. Dan apa kelemahan kita. Apa kelemahan kita. Dari situ kita bertolak. Dari situ kita bertolak, baru kita samakan persepsi. Maka itu dulu tugas kita sampai hari Selasa depan, Bapak Ibu. Hari Rabu kita FGD 1, FGD tahap 1-2 bersama narasumber, baru kita ungkapkan masing-masing. Dan supaya jangan terulang hari Minggu yang lalu, kami akan coba untuk membagi waktu. Jadi harapannya juga Bapak dan Ibu pada saat pemaparan itu, untuk ke depan pada titik pertemuan, sebaiknya juga jangan bertele-tele. Sama-sama kita memikirkan setelah saya masih ada yang lain begitu. Kalau misalnya narasumber yang mengatakan mereka terlalu panjang, ya tidak etis juga kalau kita potong. Tapi kalau di kitanya yang terlalu lama, akhirnya janganlah ada gesekan di antara kita gara-gara waktu itu kan, tidak pas juga, karena zaman sekarang kan seperti itu, seolah-olah kalau sudah banyak berbicara ya itulah yang benar, menjadi itu yang paling tepat. Padahal yang terangkan itu belum mungkin, atau jangan-jangan jauh dari harapan, tidak menyinggung pun tidak yang dibicarakan itu begitu. Jadi demikian pendapat saya. Mohon pendapat peneguhan dari Suster Parmina dulu, baru ke Pak Sitohang, nanti ke Ibu Rina. Saran, kemudian ya silakan, kami persilakan Suster Parmina. Dibandingkan dengan FGD kita di hari Minggu, memang sudah sangat besar progresnya ya. Sudah dimulai menggali sejarah, walaupun tadi ada yang Bapak tanya tahun berapa berdiri sekolahnya, malah itu yang tidak dicari ya. Saya senang, bangga, ini pasti masih butuh banyak hal, banyak informasi yang lebih detail, yang mungkin lebih mengarah nanti sampai ke keputusan untuk menentukan core value sekolah-sekolah kita, tentunya tanpa jauh menyimpang dari nilai-nilai Don Bosco yang sudah kita rumuskan bersama ya. Kepala-kepala sekolah dulu ikut dipandu romo-romo kita, lalu tim penulis, kami dari yayasan yang sudah mencoba memilih nilai-nilai dari banyak nilai Don Bosco yang semuanya menonjol, semuanya baik, semuanya penting, tetapi mana yang lebih ingin kita tekankan sebagai kekhasan dari sekolah-sekolah kita, yayasan kita, sekaligus itu apa yang dikatakan Mas Hendy dan Pak Heri Bruderwarto waktu itu, tanpa menghilangkan nilai-nilai sekolah, kebutuhan sekolah, dan juga kearifan lokal ya, nilai-nilai lokal, nilai-nilai budaya setempat di mana sekolah kita berada. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu yang sudah berusaha ya, harus menggali lagi. Kami juga dari yayasan pasti perlu menggali sejarah yayasan kita, walaupun sedikit agak berat karena sejarah yayasan sendiri kan dari merger ya. Itu juga keluhan kami dengan Pak Sitohang, agak rumit sejarah kita ini, karena kalau Santo Yosef di Siantar itu ya udah sejak berdiri dia sudah Santo Yosef gitu. Tapi kita ini kan sudah gabungan dari beberapa yayasan yang dimergerkan, jadi itu juga mungkin menjadi sesuatu yang perlu kita utarakan nanti dalam sejarah yayasan kita, sekaligus walaupun sedikit agak berat seperti yang diusulkan Bruderwarto, mungkin harus kerjasama lagi dengan Komisi Pendidikan, pihak keuskupan, untuk tahu spiritualitas keuskupan kita, visi misi keuskupan kita, walaupun dari segi moto Oase dan Dian itu sangat connect dengan visi dan misi keuskupan kita kemarin, tetapi barangkali tidak hanya sekedar di situ. Jadi kita sudah on the right track ya, sudah mulai mengarah ke situ. Di sana sini masih perlu pendalaman seperti tadi
Ada yang harus perlu wawancara tokoh-tokoh tertentu mungkin untuk lebih menggali lagi. Tapi di satu sisi saya melihat perkembangan yang sudah sangat besar dibandingkan yang lalu, sudah mulai digali lebih dalam lagi. Begitu kurang lebih Pak Krismanus. Terima kasih, Suster. Satu pertanyaan, Suster. Dokumen dari Yayasan Don Bosco dulu pada saat pindah dari Esparman 107 ke Jalan Timur. Mungkin seperti yang permintaan dari Pak Nenggolan tadi, mana tahu mungkin bisa buka. Kalau dalam bentuk buku mungkin belum. Tapi dalam bentuk arsip mungkin bisa kami cari, kami pinjam. Itu juga pernah saya cari dengan Pak Sihombing. Ada sedikit karena akta pendirian ada di situ, ada beberapa hal. Mungkin saya akan lebih perdalam, kami akan cek lagi di arsip-arsip karena Pak Sihombing yang mengurus izin ini dan itu kan sekarang. Jadi saya sudah coba minta ada waktu itu akta bagaimana, tapi hanya Don Bosco-nya, yang lain tidak. Tapi mungkin dari pengurus-pengurus yayasan yang dulu, yang lebih murni dia, yang luas dia mungkin bisa kita hubungi, ya kan? Ya, Sister. Iya, Pak. Ya, begitu. Baik, Sister. Terima kasih, Sister Parmina. Sister Margareta. Kami butuh semangat dari Sister. Belum, masih unmute dulu, Sister. Sorry, saya minta maaf karena saya terlambat, tetapi saya udah dengar Bapak apa yang terangkan dan juga dari Bruder Warto dengan Pak kemarin dulu Pak Hen dan Pak Heri. Jadi yang Bapak katakan itulah yang perlu kita gali bersama. Seperti kemarin dari daerah Kabanjahe, ya. Itu tanggung jawab kita juga ya Pak, ini Pak Krismanus, walaupun Suster Cordia yang itu, apa nilai-nilai budaya dari Karo, gitu ya. Lalu tak ada yang mengatakan bagaimana sebenarnya orang Karo kalau menegur anaknya tidak seperti orang Toba. Orang Toba mengatakan, mengapa kamu begitu? Kalau orang Karo, jangan begitu nak, jangan begitu nakku. Tapi itu tidak muncul dari orang Karo. Dan seni itu pendekatan kepada anak-anak, kepada orang tua pada anak-anak, itu sangat besar pengaruhnya. Ya, lembut mereka, jangan gitu nakku. Jadi mungkin kalau mendekati orang Karo untuk digali budaya di sana, itu juga harus dimasukkan bagaimana pendidikan itu untuk budaya Karo ya. Jadi kita yang seperti Bapak bilang tadi ya, kalau kita bilang kepada murid, karena seperti Suster siapa Libina di Tebing, bukan di Tebing, di mana ini itu? Lupa kan? Suster baru. Suster Lidwina Tebing, Suster Tebing, Cinta Kasih SMP. Iya, dia bilang kan anak kami sudah buat ini, anak kami sudah bagus begini, anak kami. Maka saya bilang bagaimana dengan gurunya, seperti Bapak bilang tadi, bagaimana disiplin anak-anak kalau gurunya tidak disiplin. Jadi mindset guru-guru ini Pak, kepala sekolah dan gurunya betul-betul harus bisa sehingga menjadi teladan untuk anak-anak. Jadi bagaimana kita juga pendekatan dengan seperti Bapak bilang kepada orang tua, kepada masyarakat ini, apa yang berada dalam masyarakat sekarang. Jadi itu mungkin digali lebih banyak. Saya tidak dengar tadi berapa banyak sudah digali itu, tapi Bapak sudah arahkan seperti itu. Itulah menjadi bahan kita nanti. Seperti Suster Parmina bilang, dengan tidak melupakan core value daripada Don Bosco. Jadi itulah, mari supaya digali. Saya senang Bapak sudah bilang kepada kepala sekolah ini supaya kita bekerja sama menggali lebih dalam sehingga kita punya kekhasan sendiri-sendiri. Ya, ada umum, lalu nanti khas sekolah sendiri. Kita berlomba untuk lebih yang baik. Jadi terima kasih tadi Bapak sudah bilang. Itulah yang bisa saya tangkap Pak, mulai dari kemarin dulu sampai sekarang, bahwa kita menggali lebih dalam lagi dan pendekatan kepada masyarakat, seperti apa hidup masyarakat itu. Itu mereka kan sudah dengar mengenai contoh Pandit itu, anak-anak Pandit itu ada pergi keluar apa yang mereka contohkan. Jadi anak-anak kita, kalau umpamanya Saint Thomas 1, SMP Saint Thomas 1, nanti kalau belanja di kantin,
jujur. Itu terus tahu. Jalan di luar sana tidak tawuran. Jadi itu juga ciri khas. Pak Marulam kan bagus menerangkan kan, begitu hebat SMP Sentosa 1 Mari, kita betul-betul kekhasan dari sekolah itu masing-masing, berlomba kita kepala sekolah membuat yang terbaik. Itulah Pak Trismanus, itu yang tambahan sama saya, yang meneguhkan yang Bapak bilang. Makasih Pak. Baik, terima kasih Suster. Pak Sitohang, kami persilakan Pak Sitohang. Baik Pak, terima kasih. Tapi saya tidak banyak lagi mau menyampaikan karena sudah begitu jelas apa yang disampaikan oleh suster berdua tadi. Nah, saya hanya mau menekankan kepada kita agar mempedomani jadwal-jadwal yang sudah disampaikan kepada kita. Saya melihat bahwa setelah FGD 1 tahap kedua, yaitu pada tanggal 13 November sudah selesai, kalau jadwal yang saya lihat, bahwa di situ sudah diharapkan naskah akademik sudah ada. Itu kalau tidak salah tanggap saya ya. Nanti baru di FGD kedua nanti ada 2 tahap juga, mungkin situlah nanti kurikulum akan dibicarakan. Jadi dalam penyusunan naskah akademi ini, memang kita sudah diharapkan pertama apa seperti yang disampaikan Pak Trismanus tadi, membentuk tim. Nah, jadi setelah membentuk tim itu, ya kita akan memang ada orang yang cepat, ada orang yang lambat, atau ada orang yang menunggu dan sebagainya. Ya, kami apresiasi semuanya itu ya. Tetapi jangan lupa kita bahwa ada semacam deadline, yaitu tanggal tertentu, sehingga kita jangan ketinggalan nanti dalam pembuatan apa yang diharapkan itu. Misalnya tadi sudah ada kepala sekolah yang sudah menggali nilai utama dan keutamaan-keutamaannya. Itu sangat bagus sekali. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ada yang membaca histori sejarah, histori sekolahnya, histori yayasan, ada yang wawancara, ada yang mempedomani catatan-catatan, ada juga yang melihat sumber-sumber yang lain untuk itu. Ini saya pikir satu gerakan atau satu langkah yang patut diapresiasi, bahwa kita sudah bergerak cepat itu, ya, sehingga nanti bahan-bahan itu sudah cukuplah untuk membuat atau untuk menentukan apa core value dari sekolah kita. Jadi jangan ada istilah seperti yang dibilang Pak Bruder hari itu, jangan istilah apa yang saya inginkan value-nya, jangan. Apa yang kita inginkan, jangan. Tapi kita gali dari yang tadi itu semuanya, ya, dari sejarahnya, dari kebiasaannya, dari nilai-nilai yang sudah pernah ditanamkan, bagaimana para guru dulu bekerja di situ dan sebagainya. Dan jangan lupa juga ya budaya. Tadi Pak Trismanus mengatakan budaya itu ada sampai 7 sub-subnya itu kan. Di situ juga memang harus kita perhatikan. Saya melihat memang ini kerja berat, kerja besar, ya. Maka tim itu sangat perlu, mungkin berbagi tugas lah, ya. Ada yang melaksanakan wawancara, ada yang membaca sejarah, ada yang pergi ke alumni, ada pergi yang ke mantan-mantan guru dan sebagainya. Nah, ini memang sangat penting tim ini. Itulah yang kami harapkan. Bentuklah timnya, ya, supaya semua pekerjaan kita ini lebih ringan dikerjakan karena berbagi tugas. Nah, maka harapan kami para bapak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ya, kita cobalah di saat yang sempit ini waktunya, atau saat sibuk ini, ya, memberikan upaya kita, usaha kita untuk
ya mengantisipasi atau mensikapi semua hal-hal yang diminta oleh pengudi luhur atau ismaya dalam pelaksanaan POP ini. Itulah dari kami. Harapan kami berat memang, atau artinya harapan saya jangan hanya melihat sesuatu yang susah dikerjakan sehingga menjadi pesimis. Nah, ini jangan. Tapi berharap kita, punya harapan kita, sebesar apa, sesulit apapun itu, kalau kita kerja dengan tim, saya yakin bisa terlaksana ini. Ya, yayasan bisa membantu, kami hanya membantu saja, jangan terlalu berharap kepada kami, apalagi ya kami-kami yang di sini tidak semua kami full timer, ya. Ya, paling-paling full timer Suster Margaret, Suster Parmina, ya saya sendiri, ya ini sudah usia-usia tua ini, ya. Jadi tidak lagi energik seperti bapak-bapak, ibu-ibu kan yang masih muda. Tapi kalau ada sumber-sumber yang diharapkan atau dari yayasan ada sesuatu backup yang dibutuhkan, ya kami siap untuk membantu itu. Nah, demikian saya pikir Pak Krismanus ini kerjanya berat. Pertama, dia fasilitator, kemudian dia ada tugas baru sekarang mencari kepala SMP San Thomas 1. Ya, saya maklumi tadi bahwa SMP San Thomas 1 belum ada semacam tindakan yang nyata, karena memang ada proses-proses yang dibutuhkan untuk itu. Jadi bekerja untuk sekolah, bekerja untuk POP. Nah, harapan kami para timnya, Pak Marulam dan yang lain-lain, ya bekerja samalah supaya ya San Thomas 1 ya harus kita akui, tidak boleh kita bilang seolah-olah menyanjung-nyanjung. Memang inilah ikon kita. Saya bukan mau meremehkan sekolah yang lain. Jadi kalau ini nanti katakanlah tertinggal, ada dampak-dampak yang kurang baik untuk sekolah-sekolah kita yang lain. Jadi mari kita sama-sama mendukung supaya Pak Krismanus dengan timnya juga bisa kuat melaksanakan ini semuanya. Terima kasih banyak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sitohang. Sebelum ke Ibu Rina atau Mbak Rina, mungkin ada yang kita diskusikan bersama, kita seringkan. Kami persilakan. Ada Pak. Silakan Ibu Resdina. Ini hanya usul Pak Krismanus kepada pengurus yayasan kita, yaitu Pak Sitohang, Suster berdua. Memang arahnya sudah mulai dipahami lah ya Pak. Memang sulit, tetapi dengan membaca kembali semua materi-materi yang sudah diberikan, sepertinya memang terbukalah pikiran arah mana ini yang mau dibuat. Tetapi ada satu permintaan, mungkin ini nanti kita diskusikan atau memang mungkin tidak pas, karena nilai-nilai Don Bosco itu sudah kita buat, menurut kami beberapa sekolah ya Pak, Bapak Sitohang dengan Suster, alangkah baiknya ditentukan saja nilai mana yang kita buat dari Don Bosco itu. Yang sudah kita buat selama ini, yang memang belum diajarkan di sekolah, buku kita belum datang, kira-kira nilai mana, sehingga mungkin untuk Don Bosco, nilai itulah yang dibuat, sehingga kami tidak lagi meraba-raba yang mana ya, yang mana kita buat. Nah, semacam itulah Pak usul saya untuk Pak Sitohang dan juga Suster. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Krismanus. Baik, saya kira bisa langsung. Ini bidangnya Suster Parmina saya kira. Silakan Suster, silakan. Oh, masih bertelepon Pak Sitohang. Oke, baik. Sambung dulu. Ini ya, kalau untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Simanjuntak tadi, pertama, kita dengar dari bruder atau dari narasumber, sebenarnya yang diutamakan adalah
nilai-nilai yang digali dari sekolah itu. Ya, nilai-nilai yang digali dari sekolah itu. Sehingga boleh saja nanti di sekolah kita itu, di yayasan kita ini, kita misalnya ada 90 sekolah, ada 90 menu atau 90 jenis nilai-nilai yang ditawarkan oleh sekolah. Dan itulah membuat nanti warna-warna kita bisa berbeda-beda. Misalnya sekolah X, di sana nilai persaudaraan. Sekolah Y, di situ ada nilai pelayanan. Sekolah Z, di situ ada keagamaan. Jadi banyak nanti sesuai dengan apa yang digali dari sekolah masing-masing. Ya. Nah, lalu Don Bosco itu nanti menjadi memayungi atau katakanlah nilai umum untuk semua sekolah-sekolah kita. Ya, jadi jangan menjadi takut bahwa kami nanti akan menawarkan itu. Tapi itu tidak akan berpengaruh kepada pencarian, penggalian nilai-nilai sekolah. Entah apapun nanti kita rumuskan nilai utama yang akan ditampilkan di seluruh sekolah kita dari yayasan, ya tidak mempengaruhi apa yang Anda gali dari sekolah masing-masing. Jadi itu dulu kita kerjakan, ya. Mungkin nanti ada waktunya kami menyampaikan itu, yang mana akan kita tonjolkan atau kita utamakan di yayasan kita itu. Itu dulu, tapi Suster Parmina boleh menambah. Tidak ada lagi? Oke, silakanlah Pak. Ada lagi Pak. Oke. Oke, terima Baik. kasih. Pak Nenggolan, silakan Pak. Terima kasih Pak Simarmata. Nyambung sedikit dari tadi yang disampaikan Ibu Simanjuntak, saya pun sebenarnya mau mengatakan itu, tapi maksud saya begini, saya mau menganalogikan, kalau kita mau minum, kita pasti mencari sumber air. Ya, kita pasti mencari sumber air itu. Nah sekarang kita mau minum, di sekolah ini mau minum dari sumber air. Sumber airnya pasti Don Bosco, karena kita di bawah Yayasan Don Bosco. Maka saya pikir, perlu ada ketetapan apa nilai utama Don Bosco itu dulu disampaikan. Kalau belum ditemukan, itu perlu kita gali bersama. Apakah sekarang nilai yang 3 itu sudah tepat, sudah pas, dan saya pikir semua sekolah nanti harus pertama-tama menggeluti, merefleksikan, mengkontemplasikan 3 nilai itu, baru ditarik ke sekolah masing-masing seperti yang diharapkan oleh Pak Stoha. Oke, kita dulu Pak ya, langsung Pak ya. Awalnya begitu kita berpikir, sebelum ada POP, ya. Tetapi setelah ada POP, kita sudah diberikan masukan baru bahwa memang nilai dan budaya sekolah itu yang ditonjolkan, itu yang diutamakan. Ya, jadi bukan mengatakan bahwa nilai Don Bosco satu-satunya menjadi sumber yang akan dipakai di sekolah masing-masing. Nah, tadi sudah saya katakan, kalau sudah digali dari sekolah itu, entah apapun yang digali dari sekolah itu, tidak akan berpengaruh entah apapun nanti kita gali dari menjadi nilai utama di Yayasan Don Bosco. Nah, itu menjadi umum nanti itu Don Bosco itu, ya. Nah, maka saya bilang tadi, galilah dulu dari sekolah, karena itu tidak mengganggu atau tidak dipengaruhi oleh nilai Don Bosco nanti. Semua itu akan tetap dipayungi oleh nilai Don Bosco. Satu contoh lah misalnya, kalau ada satu sekolah nanti nilai utamanya adalah pelayanan bagi murid dan orang tua, ya pasti entah apapun Don Bosco nanti misalnya kelembutan lah, itu kan pasti bisa ditarik di situ pelayanan yang berbau lembut, entah begitulah misalnya kan, entah apa saja pun nanti itu. Jadi seperti yang sudah diarahkan oleh bruder kita, masing-masing sekolah itu yang paling utama. Sampai dibilang oleh bruder pada waktu itu, apakah budaya yang di Italia itu mau cocok dipakai di sekolah Anda? Nggak mungkin katanya kan. Don Bosco itu di Italia. Nah, gara-gara itu saya tangkap, maka warna sekolah itu yang paling ditonjolkan dalam POP ini. Begitu Pak Marulam saya tangkap ya. Oke. Terima kasih. Oke. Bisa saya tambahkan Pak?
Silakan Suster. Silakan Iya, Suster. iya. Nilai-nilai yang dibilang Pak Marulam tadi, mengenai Don Bosco, nanti kan seperti dibilang Pak Tohang sudah digali semua nilai-nilai dari sekolah itu, dari mana saja sejarahnya, segalanya dengan masyarakat, segalanya tuh. Apakah Nanti suara yang terdengar Bapak Ibu, Suster? kedengaran? Jelas. Kedengaran? Kedengaran. Ya, kedengaran. Kedengaran, Suster. Jadi nilai-nilai Don Bosco itu nanti akan juga kena ke nilai-nilai Don Bosco itu. Jadi nanti menjadi payung lah. Pasti ada seperti Pak Tohang bilang kan, pemana pelayanan yang lembut ada. Ya, tapi bagaimana di sekolah itu ada seperti itu, nanti tidak bertentangan dengan nilai-nilai Don Bosco. Yang seperti yang Bapak sudah pelajari, sudah dibicarakan. Jadi menjadi payung, tidak bertentangan, dan itu menguatkan nanti ya Don Bosco itu ini ada masuk dalam sekolah ini masuk dalam ini, jadi menguatkan itu Pak Marulam. Jadi bukan itu yang pertama, nanti masuk ke sana tujuannya nanti serupa dengan apa yang dibuat Don Bosco dulu. Oh begitu pelayanannya sehingga berhasil. Kita pun bagaimana di sekolah akan bersambung dengan nilai Don Bosco ya Pak. Jadi tidak harus dibilang Bapak yang sudah punya itu nanti kan bisa dijabarkan itu lagi yang Don Bosco itu. Dan dilihat di sekolah bagaimana. Begitu kira-kira tambahan Pak Krismanus atau Pak Tohang. Baik, Ya, terima kasih Suster Margareta. Baik, demikian masih ada Bapak Ibu. Masih bisa Pak Krismanus? Silakan Pak Sinaga. Baik, terima kasih Pak. Sekolah SMP Budi Murni 1 sampai saat ini sepanjang yang saya ketahui belum ada nama pelindungnya. Ya, karena banyak sekolah di bawah naungan YPK Don Bosco ini sudah memiliki nama pelindung. Maka dengan demikian kami ingin atau akan membuat nama pelindung sekolah ini, tentu saja juga dengan adanya nanti nama pelindung sekolah ini tidak menyimpang dari core values yang sudah dibuat oleh yayasan dari Don Bosco. Yang hanya kami ingin tahu, mungkin Pak Sitohang bisa berikan penjelasan nanti kepada kami tentang setelah kami buat nanti nama pelindung sekolah SMP Budi Murni 1 ini Pak, apakah ini nanti juga harus diartikan disahkan oleh YPK Don Bosco? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Kembali kepada Krismanus. Baik, terima kasih Pak Sinaga. Kira-kira apa urgensinya makanya harus dua satu pelindungnya? Demikian. Ya, karena saya melihat dari pembuatan satu pelindung ini nanti juga bisa kita berangkat dari sana untuk menentukan beberapa core values sebagai contoh bagi kita dalam kehidupan kita meniru nama pelindung tersebut. Itu saja sebenarnya Pak Krismanus. Pak Tohang, kami Oke. Pak. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi kan, bagus juga kalau kita mengambil nilai-nilai dari santa pelindung kita. Tapi narasumber menyampaikan belum tentu itu sudah dihidupi selama ini kan. Artinya boleh saja apa yang dibawa oleh atau yang ditampilkan atau yang ditunjukkan oleh pelindung kita itu dulu tidak cocok sekarang atau belum pernah kita laksanakan atau sulit dilaksanakan dan sebagainya. Nah, artinya apa? Saya membahasakan bahwa bukan tak perlu itu, tetapi yang sangat perlu adalah galilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di sekolahmu selama ini. Itu yang penting. Nilai-nilai apa yang sudah ada selama ini di sekolah itu. Itulah yang akan kita evaluasi, masih bisakah dipertahankan atau yang mana mau kita ambil sebagai ciri khas dari sekolahmu. Jadi kalau Bapak mau membuat pelindung boleh, tapi jangan lagi Bapak berharap dengan pelindung itu nanti Bapak mengambil core value-nya. Itu satu, terlambat. Yang kedua, tidak itu menjadi acuan utamanya. Nah, coba misalnya Bapak bilang nanti pelindungnya Santa Maria misalnya. Padahal selama ini tidak
tidak itu yang nampak dalam keseharian di sekolah Budi Murni 1 itu, bukan ketaatan yang dan ketulusan yang ada di situ, kan sudah kontradiktif nanti itu kan. Nah, artinya Pak, sekali lagi saya katakan tidak terlalu tergantung kita kepada nama pelindung kita, apalagi belum ada. Sedangkan yang ada masih dipertanyakan, apalagi belum ada. Nah, saya pikir boleh dicari itu, tapi jangan kait-kaitkanlah dulu ke apa ini nanti Pak ya, ke POP atau ke core value kita. Itu pikiran saya Pak Sinaga, tapi kalau kurang itu mohon maaf lah, itu pandangan saya pribadi itu Pak ya. Ya, terima kasih. Tambahan Pak, Baik. tambahan Pak Krismanus Ya. mengenai Ya. Pak Sinaga Silakan, ini. Yang paling utama Pak daripada pelindung-pelindung itu, ajaran Yesus Kristus. Apakah contoh kasih? Apakah sudah jalan di sekolah Bapak kasih itu kepada murid, kepada guru, kepada semua orang? Contoh kasih, pengampunan. Saya pikir itu lebih baik daripada santo-santa Bapak buat yang baru. Ajaran Yesus itulah. Pilih yang mana yang paling cocok di sekolah itu yang Bapak sudah jalankan. Apakah damai, pengampunan, kasih? Ya, itulah yang saya usulkan. Ajaran Yesus itulah ambil menjadi acuan dengan yang kepada yang lain-lain juga. Dengan core value daripada sekolah itu sendiri. Ajaran Yesus Pak, usul saya Pak Krismanus. Ya, tambahan kan dulu disinggung oleh Bruder mengenai Trisakti kan, satu contoh itu Trisakti di UE itu tidak ada pelindungnya kan, tapi gadilah kenapa dulu diambil Trisakti itu, jangan ada Trisaktinya, 3 saktinya atau ada perjuangan yang lain di situ. Itulah satu contoh dulu disampaikan kepada Trisakti. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Ustaz. Baik, untuk mengulang apa yang disampaikan Pak Sitohang tadi, Pak Sinaga, kebetulan itu pertanyaan saya tempoh hari kepada POP Ismoyo. Kami tidak ada santo-santa pelindung, nama kami Trisakti. Tapi jawaban beliau, jawaban Bruder Warto, Mas Hendi sama Mas Heri saat itu mengatakan, coba cari mengapa mereka membuat nama itu. Apa itu yang tri itu? Apakah mungkin maksudnya masyarakat, agama, atau negara? Atau mungkin ada kaitannya dengan situasi pada saat itu di suasana sekitar. Lalu kami sampaikan, kami juga ada punya semacam moto. Galilah mengapa mereka mengambil moto itu. Pasti itu ada hubungan erat dengan situasi saat itu. Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat itu. Karena memang itulah intinya pendekatan budaya. Pendekatan budaya. Jadi kita melihat apa yang ada di sekitar sekolah kita. Karena agak heran sebenarnya. SD TK namanya TK Antonius. SD Santo Antonius. Tapi SMP-nya Trisakti, satu yayasan. Karena itu SMP-nya menumpang di situ dulu. Tapi mengapa dibuat nama SMP-nya Trisakti? Jadi mungkin juga pada saat itu dari Dap Yama banyak tadi Pak Sinaga, nama di awal diubah menjadi Budi Murni. Mengapa Budi Murni? Apa nilai yang dikandung di situ? Paulus, Budi Murni itu. Nama yayasannya itu Santo Paulus, baru ada berubah menjadi itu. Mungkin ada pertimbangannya. Demikian, itulah tadi yang saya maksudkan. Gali dulu, pelajari dulu sejarah, lalu gabungkanlah kepingan-kepingan itu. Mungkin bisa menjadi, kalau harapan dari Pengudi Luhur bisa menjadi novel katanya, difilmkan pun bisa. Tetapi untuk saat ini apa yang disampaikan Pak Marlum tadi tidak mungkin bisa dikerjakan sesuai harapan kita dalam 2 minggu. Karena FGD 2 nanti sudah tanggal 22 November. Tidak mungkin siap. Jangankan tidak usah misalnya yang kita kan yang dalam situasi sekarang ada PTMT, sebentar lagi mau ujian akhir semester. Yang di Pengudi Luhur pun mereka mengerjakan itu bukan 1 bulan. Pasti tidak 1 bulan. Nanti saya kira bisa Ibu Dina jelaskan itu. Bertahun-tahun mungkin mencari sumber itu. Tapi mereka menggali itu.
tetapi setidaknya kita dapat gambaran ringkas untuk kedepannya, baru semakin kita sempurnakan. Maka terbentuklah, ketika nanti orang datang ke sekolah, tidak usah bertanya kepada guru bagaimana keadaan sekolah ini, bagaimana begini. Mereka tinggal ambil buku itu. Kalau bisa difilmkan, karena memang narasumber kita itu ada di situ sutradara. Mas Hendy saya kira sutradara. Dan memang harapannya ke situ. Dan di situ kelebihannya bagi Pak Marulam, Pak Anton, saya kira cocok ini untuk berdebat panjang sama saling bertukar informasi. Karena memang dibutuhkan di sana pemikiran yang jauh lebih luas. Tidak bisa kita jangkau sebenarnya. Ya, karena mereka fokus di situ. Tapi kita kan mungkin agak susah untuk itu. Kalau Suster Permina bisa lah. Ya kan Suster, karena mungkin lebih banyak waktunya. Kita kan begitu. Ya sebentar Pak Situmorang. Kalau kita kan habis dari sekolah kan sudah langsung berurusan keluarga lagi di rumah. Jadi harus kita akui apa yang dirancang oleh pengudi luhur, ya semaksimal mungkin harus kita kerjakan begitu, semaksimal mungkin. Dan narasumber juga mengatakan mereka tidak mengharapkan hasilnya harus sampai Desember final, tapi setidaknya kita punya gambaran. Demikian kami persilakan kepada Pak Situmorang, Budi Murni II. Terima kasih Pak Simarmata. Apa yang dikatakan Bapak tadi memang itulah kendala yang akan kita hadapi ke depan sesuai dengan tugas kita ini Pak. Yang kedua Pak, masa pandemi pembelajaran terbatas ini seperti di kami Pak. Seperti kami Pak, sekali 3 hari datang dari kantor camat, dari kantor lurah untuk kami hadapi, melihat sekolah kita dalam hal pembelajaran terbatas ini. Jadi ke situ juga Pak udah tersisa waktu, ya kan? Tapi walaupun demikian kita akan tetap bekerja. Yang terakhir Pak, kok nggak ada istirahatnya? Terima kasih Pak Simarmata. Masih baru juga Pak Tumorang masa istirahat. Dari tadi istirahatnya kita terus duduk-duduk aja Pak. Ketahuan pas itu orang diwakilkan gitu tidak ada istirahat. Karena 4 jam full. Ini iya, masih 4 jam pertama ini pas itu orang. Hari Minggu itu kami dengan Suster Parmina, Pak Sitohang 8,5 jam. 4 jam di pagi, 4 jam siang, hampir tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat sama sekali pun. Kalau misalnya mau istirahat sebentar, tadi saya kira sudah ada off kamera dulu seperti itu. Dipersilakan. Baik, kalau masih ada yang mau kita sharingkan Bapak Ibu dari unit yang lain, mumpung di sini ada MC kita Ibu Mbak Rina, jadi bisa kita gali mungkin apa yang sudah dilaksanakan di sekolah, karena mereka sudah mulai lebih awal, begitu. Dari yang saya ikuti FGD seperti ini kemarin, Ibu Rina menjelaskan dengan baik, begitu. Kami persilahkan, silakan yang mau kita pertanyakan. Ibu Derta, pasti banyak yang menjadi pertanyaan. Silakan Bu Derta. Sejauh ini belum ada Pak. Terima kasih Pak. Halo.